Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru. Oke, pada video kali ini akan terbahas materi induksi matematika, yaitu ini adalah materi matematika kelas 11 SMA, yaitu matematika wajib. Silakan teman-teman siapkan alat tulis untuk belajar di dalam video ini supaya teman-teman bisa mencatat semua materi yang ada di dalam video ini. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas itu di dalam video ini adalah konsep dari induksi. Konsep dari induksi. Mungkin teman-teman pernah mengenal atau mendengar kata-kata induksi. Nah, induksi itu kalau di dalam matematika itu adalah sebuah pembuktian. Jadi kita akan membuktikan suatu formula atau suatu rumus lah, katakanlah kalau di dalam matematik itu pembuktian. Jadi pembuktian itu ada dua macam teman-teman, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau kita gunakan konsep induksi ini, kita mau membuktikan rumus itu benar nggak sih untuk semua kondisi. Nah, nanti bisa aja ada syaratnya. Oke, jadi intinya konsep dari induksi itu adalah membuktikan, ya kan? Membuktikan suatu rumus. Oke, membuktikan suatu rumus atau formula seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan nanti ada beberapa langkah yang harus teman-teman pahami di dalam induksi matematika. Untuk video yang pertama ini kita akan coba, ya kan, nanti setelah mempelajari langkahnya kita akan coba yang kasus induksi tentang barisan bilangan. Oke. Kita tuliskan di sini, Kak Furkon tuliskan ya, ada langkah pembuktian kalau kita membuktikan suatu rumus dengan menggunakan induksi. Itu ada langkah-langkah yang harus teman-teman pahami. Oke. Langkah pembuktiannya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita buktikan rumus itu benar saat n sama dengan 1 ya teman-teman. Atau secara matematis dituliskan seperti ini. Jadi langkah yang pertama akan kita buktikan ya, n sama dengan 1 benar. Oke, n sama dengan 1 ini menghasilkan pernyataan yang benar. N sama dengan 1 berarti P1 itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian langkah yang kedua itu adalah sebuah implikasi ya. Jika katakanlah kita tuliskan langkah yang kedua itu adalah jika n sama dengan k. Nah, kita tuliskan jika n sama dengan k itu katakanlah ini PK. Ini dianggap benar atau benar gitu ya. Jadi PK ini dianggap benar, maka akan dibuktikan jika n sama dengan k ini atau PK ini dianggap suatu pernyataan yang benar, maka akan dibuktikan, ya kan? Akan dibuktikan benar untuk sama dengan n sama dengan k plus 1. Akan dibuktikan dia itu juga benar untuk n sama dengan k plus 1, ya enggak? Nah, seperti ini teman-teman. Benar untuk n sama dengan k plus 1. Seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah sebuah langkah-langkah yang harus teman-teman lalui ya kan, dalam membuktikan suatu formula atau suatu rumus kalau kita pakai caranya itu induksi. Seperti itu. Ada lagi nanti mungkin di jenjang kuliah nanti teman-teman akan membuktikan suatu rumus dengan menggunakan pengandaian. Nah, macam-macam kita membuktikan. Pengandaian itu kita misalkan ada yang nggak benar gitu. Jadi kita misalkan rumus ini salah. Ternyata nanti pengandaian salah berarti aslinya rumus itu benar. Itu tapi dipelajari di jenjang perkuliahan. Kalau di dalam SMA itu membuktikan suatu formula atau rumus hanya menggunakan induksi yang dibahas. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita kasih kotak dulu ini sebuah formulanya ini, langkah pembuktian induksi ini kita kasih kotak dulu karena ini penting ya teman-teman.
teman-teman bisa catat ya. Oke, sebentar kita kasih kotak dulu. Oke, ini kita kasih kotak di sini. Oke, siap. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kasih kotak dulu karena ini adalah sesuatu yang penting. Oke. Lah, nanti untuk menguji pemahaman teman-teman dalam menerapkan langkah pembuktian ini, ya kan? Kita akan nyoba satu soal. Kita akan mencoba membuktikan suatu rumus itu benar atau salah. Oke, kita akan buktikan teman-teman. Oke, kita buktikan. Oke, jadi soalnya misalkan Kak Furqon buat aja sendiri ya. Contoh, misalkan aja ini ada sebuah barisan bilangan. Oke, katakanlah ini sudah ada rumusnya. Kita tinggal membuktikan saja rumus itu benar atau salah. Oke. Jadi perlu ditambahi teman-teman. Jadi kalau N sama dengan 1 ini sudah menghasilkan pernyataan yang salah, berarti rumus itu sudah pasti tidak terbukti. Tidak usah lanjut ke pernyataan 2. Tidak usah lanjut ke langkah 2. Itu ya teman-teman. Oke, ini ada suatu bilangan ganjil ya. 1 plus 3 plus 5 plus terus sampai 2N-1. Itu hasilnya N pangkat 2. Nah, apakah ini benar? Nah, kita mau cek teman-teman. Ini buktikan. Nah, buktikan ini adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran atau memiliki nilai yang benar lah istilahnya seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita pakai langkah induksi ini ya kan. Ada 2 langkah ini kita pakai. Jadi yang pertama adalah kita cek pada saat N sama dengan 1 apakah menghasilkan pernyataan yang benar. Apakah P1 itu benar? Nah, ini mau kita cek teman-teman. Oke, jadi buktikan. Ini bukti ya teman-teman, bukti. Oke, bukti berarti langkah yang pertama kita mau membuktikan. Ini langkah pertama ya teman-teman. Jadi kita cek saat N sama dengan 1. Nah, saat N sama dengan 1, teman-teman perhatikan di sini. Berarti kan langsung aja 1 kan, ya kan? Sama dengan 1 kuadrat ya kan, 2 kali 1 dikurangi 1 kan 1. Berarti sama dengan 1. Nah, 1 sama dengan 1, benar atau salah? Ya benar. Maka jadi ruas kiri itu 2N-1 kan teman-teman ya. 2 kali 1 dikurangi 1 kan 1. Langsung Furqon tulis 1. Kemudian yang ruas kanan itu 1 pangkat 2 yaitu 1. Berarti kita simpulkan bahwa P1 itu adalah pernyataan yang benar. Nah, kalau benar baru kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini adalah pengandaian. Jika N sama dengan K atau PK benar untuk akan dibuktikan ya. Jika itu dianggap benar, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, sekarang kita ke langkah 2. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Ke langkah 2, di sini langsung aja kita ambil N sama dengan K. Ini dianggap benar teman-teman ya. N sama dengan K dianggap benar. Berarti kita tulis saja deretnya seperti ini. 1, kemudian ditambah 3, ditambah 5, ditambah terus sampai 2K plus 1 kan saat N sama dengan K. Seperti ini. 2K min 1, sorry. Lah, karena N sama dengan ini K kuadrat, karena N sama dengan K. Lah, ini merupakan pernyataan yang sudah dianggap benar. Jadi dianggap benar teman-teman. Ini adalah pernyataan yang dianggap benar untuk membuktikan saat N sama dengan K plus 1 tentunya. Ini adalah pernyataan yang dianggap benar. Perlu diperhatikan ya teman-teman, dianggap benar. Oke. Lah, yang akan kita buktikan teman-teman apa? Yang akan kita buktikan adalah saat N sama dengan K plus 1. Benar nggak ruas kiri sama dengan ruas kanan? Oke. Nah, langsung kita cek teman-teman. Saat N sama dengan K plus 1, artinya apa? Deretnya kan saat sama dengan saat N sama dengan K. Kemudian belakangnya ditambah saat N sama dengan K plus 1. Ya nggak? Seperti ini teman-teman. Jadi deretnya itu sebenarnya sama. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah terus sampai 2K plus 1, 2K min 1 kan. Nah, ini saat N sama dengan K. Tetapi nanti ditambah lagi karena ini saat N sama dengan K plus 1. Seperti itu. Jadi ditambah ini Kak Furqon beri warna merah supaya bisa dibedakan ya. 2K plus 1 ya kan. 2K diganti 2K plus 1. Min 1 tetap.
Kita tinggal ganti nilai n-nya saja sih. Kemudian di situ kan k kuadrat kalau k plus 1 ya kita k plus 1 kuadrat. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Jadi kalau sudah kayak gini, kita kembalikan lagi sesuatu yang dianggap benar tadi apa? Nah, yang ini kan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2k-1 itu nilainya k kuadrat. Ini sudah dianggap benar teman-teman. Jadi dari ini sampai 2k-1 ini teman-teman ganti aja dengan k kuadrat. Karena ini sudah dianggap benar. Bisa dipahami? Oke. Ini sudah dianggap benar. Nah ini k pangkat 2. Nah ini teman-teman tinggal ngitung aja. Kita main aljabar aja sampai ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Oke, yang ruas kiri kita coba uraikan. K kuadrat ditambah dengan, kalikan biasa teman-teman ya, 2k ditambah 2 kali 1, 2 dikurangi 1. Sama dengan yang ruas kanan tetap aja. Jadi kan k plus 1 kuadrat. Oke. Kemudian kita hitung yang ruas kiri. Nah, sama teman-teman ya, k kuadrat ditambah 2k ditambah 1 kan, sama dengan kalau yang ruas kanan ini diuraikan ya kan, k plus 1 kuadrat gimana kalau diuraikan? K plus 1 kali k plus 1 hasilnya apa? Hasilnya adalah k kuadrat, itu ya teman-teman, hasilnya adalah k kuadrat ditambah dengan 2k ditambah dengan 1 lah, sama teman-teman, maka dia terbukti benar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, maka dia terbukti adalah rumus yang benar. Nah, ini kita tulis saja terbukti gitu aja teman-teman ya. Sama kan, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka rumus ini terbukti benar. Kita tulisi, kasih keterangan. Jadi terbukti itu aja. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, terbukti. Oke, saya kira cukup video kali ini untuk pembahasan materi induksi yang bagian pertama insya Allah ya, tentang deret bilangan. Insya Allah akan dilanjut ke video yang berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap ikuti channel ini ya. Tunggu Kak Furqon mengupload video yang selanjutnya. Salam sukses dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.